Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam program bimbingan karir. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang berkaitan dengan profesi atau karir serta hubungannya dengan penghasilan. Jadi mungkin banyak di antara anak-anak kita yang tidak mengetahui bahwa ada kaitan antara profesi karir dengan penghasilan. Tetapi di sisi lain, tidak semua profesi atau karir itu bisa memberikan penghasilan yang sama. Ya, misalnya, kalau kita tanya anak-anak, apa cita-citamu nanti pada saat jadi besar? Banyak yang mereka menjawab jadi dokter. Mengapa? Karena kebanyakan yang terlihat adalah dokter itu dari sisi kehidupan relatif sejahtera, berpenghasilan, berkecukupan. Ya, malah kadang-kadang ada ungkapan bahwa dokter itu bisa menjadi kaya. Nah, tetapi tidak semua, pada kenyataannya tidak semua dokter itu bisa menjadi kaya atau mempunyai penghasilan yang sangat banyak. Nah, apa sebabnya? Nah, ini akan kita lihat antara profesi atau karir serta penghasilan. Kita beri contoh dokter yang tadi. Nah, katakanlah ada seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit. Nah, tentu penghasilannya adalah gaji yang dibayar dari rumah sakit. Di sini, dokter tersebut berprofesi sebagai pegawai. Dia adalah pegawai dari rumah sakit. Nah, ada juga dokter yang selain bekerja di rumah sakit, misalnya sering diundang untuk berbicara. Entah itu di seminar, entah itu di televisi, ya, atau malah mungkin memberikan materi-materi di tempat-tempat lain. Nah, kalau dokter tersebut rajin memberi materi, nah dia juga mendapatkan penghasilan di luar gaji dari rumah sakit. Itu disebut dengan honor. Nah, di sini statusnya adalah sebagai pekerja mandiri atau self-employee. Kalau dokter tersebut juga membuka praktek, ya, dia memberikan jasa konsultasi. Jadi penghasilannya berasal dari jasa konsultasi yang ia berikan terhadap pasien yang datang berkonsultasi tentang penyakit yang mereka derita. Nah, ini juga dokter tersebut disebut sebagai pekerja mandiri. Dia menjadi bos bagi usahanya sendiri. Nah, bila dokter itu memiliki klinik atau memiliki rumah sakit, maka dia juga mendapatkan penghasilan yang disebut keuntungan dari pengelolaan rumah sakit tersebut. Ya, dia mendapatkan keuntungan dari pengelolaan rumah sakit atau klinik yang ia punyai. Nah, di titik ini, dokter tersebut kita sebut sebagai pengusaha atau business owner, pemilik usaha atau pemilik bisnis. Nah, bisa juga dokter tersebut karena sudah memiliki banyak keuntungan, banyak penghasilan, baik dari gaji, honor memberikan seminar atau materi, kemudian pasiennya banyak yang datang berkonsultasi, dan juga dia memiliki keuntungan dari rumah sakit. Nah, hasil dari penghasilan yang disisihkan ini bisa saja dia gunakan untuk membeli atau menyimpan saham, baik lewat pasar modal maupun perusahaan-perusahaan swasta. Dan dokter yang memiliki saham baik di pasar modal maupun dia beli lewat pasar modal maupun di perusahaan swasta, pada akhir tahun biasanya dibagikan dividen. Nah, di sini dokter tersebut adalah seorang investor. Nah, kalau kita lihat dari sisi karir, ia berprofesi sebagai seorang dokter. Tetapi dari sisi penghasilan, dia memiliki banyak sekali sumber penghasilan atau arus penghasilan dengan status yang berbeda-beda. Dia sebagai pekerja pegawai di rumah sakit, dia sebagai pekerja mandiri karena memberikan jasa konsultasi, memberikan materi seminar, ya. Dia juga seorang pengusaha karena dia memiliki klinik atau memiliki rumah sakit. Nah, dia juga seorang investor karena dia punya saham di berbagai macam perusahaan. Nah, inilah yang membedakan antara dokter yang dalam tanda petik kaya raya dengan dokter yang istilahnya hidup standar
seperti dokter kebanyakan. Nah, jadi anggapan bahwa seorang dokter itu pasti kaya, itu sebenarnya kurang tepat. Nah, begitu pula profesi-profesi lain, karena bisa saja profesi atau karir itu tidak sejalan dengan jumlah penghasilan yang ia dapatkan. Apa sebabnya? Karena bila seseorang memilih satu profesi, ya, ia bisa memiliki satu sumber, dua sumber penghasilan, atau banyak sumber penghasilan. Nah, jadi yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita di satu sisi boleh memilih karir, memilih profesi yang kita inginkan, tetapi di sisi lain kita juga harus belajar bagaimana caranya menjadi pegawai, pekerja mandiri, pengusaha, dan investor. Nah, sehingga nanti kita lihat bahwa tidak selalu seorang dokter itu pasti kaya. Yang benar adalah profesi apapun yang anak-anak pilih, anak-anak kita pilih, itu bisa menjadi sejahtera kalau ia memiliki banyak sumber penghasilan. Ya, kalau ia memiliki banyak sumber penghasilan, apapun profesinya, ia bisa menjadi sejahtera, atau bahasa awamnya dia menjadi kaya. Nah, ini materi berkaitan dengan bimbingan karir, di mana kita membahas tentang profesi yang berkaitan dengan penghasilan, dengan tekanan bahwa selain kita belajar memilih profesi, kita juga belajar untuk memiliki banyak sumber penghasilan atau multiple streams of income. Sekian, terima kasih telah menyimak. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.